Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa Putri dari kelas PBSID. Saya ingin membuat video skrip tentang pembelajaran sosiolingvistik yang berjudul Masyarakat Bahasa. Pengertian dan ciri-cirinya. Yang pertama, hub. Bahasa merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Bahasa berdasarkan hakikat dan karakteristiknya adalah lambang kesatuan identitas sosial dari sekelompok masyarakat yang disertai perbedaan etnis. Perbedaan etnis inilah yang menyebabkan terciptanya keanekaragaman bahasa. Manusia dengan beberapa kesamaan sosial, keagamaan, budaya, kekeluargaan, pekerjaan, maupun kesamaan bahasa yang digunakan. Kemudian mereka secara sadar mengikat diri secara berkelompok untuk menciptakan identitas sendiri sebagai satu kesatuan kelompok-kelompok yang menggolongkan dirinya. Mereka memakai bahasa yang sama dalam masyarakat berbahasa. 2. Prolog. Definisi masyarakat bahasa dimaksudkan di sini tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa, tetapi berdasarkan pada sejarah, budaya, politik. Pada tahap abstraksi yang cukup tinggi ini ditempatkan ciri-ciri kelompok yang memiliki kesamaan agama, usia, kelompok etnis, dan di bidang linguistik terutama kesamaan bahasa atau variasi bahasa. 3. CTA atau Call to Action. Abstraksi struktur yang menuntut homogenesis bahasa mungkin tepat jika seorang linguis bermaksud menggambarkan tipologi bahasa, keuniversalan bahasa, sejarah suatu bahasa, atau rekonstruksi secara historis. Tetapi jika seorang linguis akan meneliti bahasa dalam situasi sosial, ia memerlukan alat-alat yang tepat untuk menganalisis dampak situasi sosial atau psikologi sekelilingnya yang terdiri atas kategori sosial. 4. Isi. A. Masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Model paguyuban bahasa yang klasik tidak dapat mencakup perubahan dialek perkotaan yang cepat. Bentuk yang diidealisasikan tidak cukup mencerminkan realitas. Labov menyimpulkan bahwa anggota masyarakat bahasa perkotaan lebih diikat oleh sikap dan prasangka yang sama dalam berbahasa. 4. Isi. A. Masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. B. Masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. C. Masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. D. Masyarakat bahasa sebagai interaksi subjektif dan psikologis. E. Masyarakat bahasa di Indonesia. 5. Kesimpulan. Sebagai satuan dasar definisi dan pemahaman tentang masyarakat bahasa dapat berpegang pada bahasa-bahasa, kelompok sosial, jaringan sosial, hierarki, individu yang sekaligus merupakan gambaran secara hierarkis, tahapan-tahapan abstraksi. 6. Penutupan. Bahasa merupakan sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedakan. Bahasa juga merupakan alat yang digunakan untuk berinteraksi, yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Masyarakat bahasa dapat terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dan sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan syarat di antara mereka terjadi saling pengertian. Itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.